毁掉白帝之心。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan kembali membahas Donghua kesayangan kita semua yang berjudul Apotheosis episode ke-41. Sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Scene awal episode 41 masih dibuka dengan pertempuran pasukan iblis melawan pasukan kota Baidi yang dipimpin langsung oleh Jenderal Fei Long. Pasukan iblis memang belum bisa berbuat banyak karena adanya pelindung yang menghalangi mereka untuk melakukan serangan lebih dalam kepada pasukan kota Baidi. Di saat yang sama, seorang prajurit memberi laporan kepada Jenderal Fei Long bahwa dia sudah mengerahkan beberapa orang, namun sampai sekarang belum menemukan keberadaan dari Jenderal Su. Jenderal Fei Long mulai berpikir trik apa yang digunakan oleh Panglima Haiti sampai-sampai membuat Jenderal Su tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu di tempat lain, Panglima Tianwei beberapa kali sudah mendapat pukulan oleh Yun Luo dan sambil marah-marah Panglima Tianwei kembali memperingati Yun Luo untuk berhati-hati terhadap serangan iblis ke dalam kota Baidi kali ini. Di saat yang sama Jenderal Su juga memperingati Yun Luo untuk berhati-hati karena Panglima Tianwei memiliki kekuatan menyerap esensi setiap lawan yang dihadapinya. Namun peringatan dari Jenderal Su dianggap sudah terlambat karena pada saat ini Panglima Tianwei sudah sangat siap menyerap esensi dari Luo Zeng yang sedang dikurung oleh Yun Luo. Namun ya dengan kemampuannya tentu saja Yun Luo langsung menarik Luo Zeng guna menyelamatkannya dari ancaman. Kekuatan penyerapan esensi yang dimiliki oleh Panglima Tianwei ini dipertanyakan oleh Luo Zeng yang menganggap apakah setiap Panglima Iblis lalu memiliki kemampuan seperti ini. Jenderal Su menjawab di pertarungan terakhirnya dengan Jenderal Tianwei, dia belum memiliki kemampuan penyerapan seperti sekarang. Menurutnya mungkin saja kemampuan penyerapan ini didapat setelah ranah Panglima Tianwei naik menjadi penerangan roh tahap ekstrim. Yun Luo di sini meminta Jenderal Su untuk menyingkir sejenak dari pertarungan guna menyembuhkan lukanya pada saat ini. Sambil tertawa Panglima Tianwei menanyakan sudah berapa kali pertarungan terjadi di antara dia dan juga Yun Luo selama ini. Dia juga memperingati bahwa pertarungan kali ini akan menjadi pertarungan terakhir karena dengan kemampuannya Panglima Tianwei sangat yakin mampu untuk membunuh Yun Luo. Jawaban monohok diberikan oleh Yun Luo di mana dia mengatakan bahwa selama 783 hari mereka berdua sudah menjalani 11 kali pertarungan dan dari 11 pertarungan itu Panglima Tianwei selalu saja kalah darinya. 你一共败给我11次， 就是你的死期。 Sontak ucapan Yun Luo langsung membuat Panglima Tianwei kesal dan bergerak melakukan serangan. Namun siapa yang menyangka bahwa di sini Yun Luo menggunakan kandang Luo Zeng untuk menahan serangan sekaligus melakukan serangan balik. Karena dirasa cukup merepotkan, Panglima Tianwei berencana untuk menghancurkan serta mengalahkan Luo Zeng terlebih dahulu. Sebelum usaha Panglima Tianwei berhasil, Yun Luo menggunakan beberapa keterampilan penghalang dan penyerangan guna melindungi Luo Zeng. Namun sayangnya kemampuan Yun Luo ini belum bisa menahan Panglima Tianwei karena tentu saja dia sudah menjadi lebih kuat sekarang ini. Dia juga mengatakan kalau kemampuan seperti yang Yun Luo keluarkan tidak akan pernah cukup untuk menahannya kali ini.
轮破灭。姐姐还能困住我？我说过了，臭丫头！ Namun bukan Yunluo namanya kalau dia tidak memainkan sebuah trik untuk menyerang Panglima Tianwei. Trik-trik yang dimainkan oleh Yunluo ini sontak membuat Panglima Tianwei marah dan langsung melakukan serangan-serangan dengan sangat cepat. Beruntung Luo Zhang dengan sigap berhasil menghalau serangan tersebut. Karena kembali dibuat kesal, Panglima Tianwei kembali melakukan serangan kepada Luo Zhang dan kali ini giliran Yunluo yang dengan sigap berhasil menahan serangan tersebut. Sontak hal ini membuat Luo Zhang kaget karena Yunluo rela untuk melindunginya dari serangan kuat yang diberikan oleh Panglima Tianwei. Efek serangan ini bisa dibilang cukup membuat Yunluo sedikit terluka dan hal ini langsung membuat Luo Zhang kembali meminta Yunluo untuk membuka kandangnya sekarang juga. Tetap saja dengan keras kepala, Yunluo tidak akan membuka kandang karena menganggap bahwa Panglima Tianwei terlalu kuat dan akan berbahaya jika Luo Zhang berada di luar. Namun karena kondisi yang sudah mendesak seperti ini, akhirnya Yunluo memikirkan untuk segera membuka kandang Luo Zhang. Pada saat Panglima Tianwei kembali melakukan serangan, dengan sekejap Yunluo membuka kandang Luo Zhang agar mereka berdua bisa melakukan serangan bersama-sama ke arah Panglima Tianwei. Luo Zhang di sini kelihatan menggunakan teknik tinju iblis yang dia miliki guna melancarkan serangan. Mendapat serangan seperti tadi, Panglima Tianwei malah tertawa sembari mengejek bahwa serangan seperti itu hanya bisa membuat luka kecil pada dirinya. Dia juga berniat langsung menggunakan satu serangan untuk melukai Luo Zhang dan Yunluo. Namun tiba-tiba saja suara Panglima Heiti terdengar dan mengatakan agar Panglima Tianwei untuk cepat melakukan misi menghancurkan intip penghalang kota Baidi. Sontak hal ini langsung membuat Panglima Tianwei meninggalkan lokasi pertarungan. Luo Zhang sendiri terheran-heran kenapa bisa Panglima Tianwei melarikan diri begitu saja dan apa yang sebenarnya dia rencanakan pada saat ini. Dengan kemampuan penerawangan yang dia miliki, Yunluo melihat keadaan di mana para iblis sebenarnya berniat menghancurkan inti penghalang kota Baidi. Dengan sangat cepat, Yunluo mengajak Luo Zhang untuk pergi ke tempat di mana teleportasi dibuat oleh para iblis. Ya, benar saja tempat ini adalah kediaman dari Zhuge Qingyun dan terlihat di tempat ini masing-masing pilar sudah dipasangi sebuah jimat agar para iblis bisa membuat formasi teleportasi. Jimat-jimat ini kemudian hancur serta diiringi dengan munculnya beberapa jenderal iblis yang mengepung Yunluo dan juga Luo Zhang. Kemunculan jenderal iblis ini dipergunakan oleh Luo Zhang untuk kembali menegaskan bahwa semua perkataannya benar di mana Zhuge Qingyun adalah seorang pengkhianat. Alih-alih mengakui kesalahan, Yunluo malah langsung meminta bantuan Luo Zhang untuk membunuh semua jenderal iblis di hadapan mereka. Dengan sekejap Yunluo dan Luo Zhang berhasil membunuh para jenderal iblis dan di tengah pertarungan Luo Zhang juga sempat mengatakan bahwa karena ulah iblislah yang menyebabkan dia dikurung selama beberapa hari oleh Yunluo. Setelah kekalahan beberapa jenderal iblis, Yunluo segera mengajak Luo Zhang untuk pergi ke inti penghalang kota Baidi guna menghentikan Panglima Tianwei. Panglima Tianwei yang baru sampai di lokasi inti penghalang langsung mendapat laporan dari beberapa jenderal iblis bahwa mereka sudah berusaha menembus inti pelindung kota Baidi, namun karena terlalu kuat, para jenderal iblis ini tidak mampu untuk menghancurkan pelindung ini. Tanpa basa-basi, Panglima Tianwei malah langsung menyerap esensi dari beberapa jenderal iblis guna membuat kemampuannya semakin kuat.
强了！你的身体到极限了。 Kekuatan dari Panglima Tianwei ini juga dipuji langsung oleh Panglima Heiti yang sedang menunggu kabar agar Panglima Tianwei cepat menghancurkan inti kota Baidi. Jika inti pelindung kota Baidi hancur, Panglima Heiti memastikan bahwa ras iblis akan memenangkan peperangan di wilayah timur kali ini guna meluluh lantahkan kota Baidi. Sontak ucapan Panglima Heiti ini membuat Panglima Tianwei tertawa terbahak-bahak serta mengatakan bahwa umat manusia seharusnya menjadi budak dan pelayan bagi ras iblis. 不在我妖族的脚下。勇士奴役。 Yun Luo bersama Luo Zheng yang datang ke lokasi langsung membuat pelindung guna menghentikan Panglima Tianwei. Namun sayangnya pelindung Yun Luo tak mampu berbuat banyak karena Panglima Tianwei sudah sangat kuat sekarang. Namun MC kita Lord Luo Zheng dengan kemampuan yang dia miliki dengan sigap berhasil menahan serangan palu duri milik Panglima Tianwei dengan satu tangan saja. 你一个半不先天的渣子！ Kejadian ini tentu saja membuat Panglima Tianwei kaget karena kok bisa-bisanya bocah dengan ranah inet setengah langkah seperti Luo Zheng mampu menahan serangan darinya. Ranah inet setengah langkahku sudah cukup untuk mengalahkanmu, ucap Luo Zheng sambil membuat palu duri milik Panglima Tianwei hancur lebur. 身上有股莫名的力量。 Kehancuran palu duri miliknya membuat Panglima Tianwei sadar bahwa Luo Zheng memiliki kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Karena tidak ingin misinya gagal serta Panglima Heiti juga sudah menunggu keberhasilan penghancuran inti kota Baidi, Panglima Tianwei memaksakan diri mengeluarkan semua kemampuannya guna melakukan serangan ke arah inti kota Baidi tersebut. Bahkan ketika Luo Zheng menggunakan kekuatan naga Azure, Panglima Tianwei melakukan hal gila dengan akan meledakkan dirinya di dekat inti kota Baidi. 快去毁掉白帝之心！ Yun Luo yang melihat hal ini segera membuat kandang guna menghentikan ledakan bunuh diri yang dilakukan oleh Panglima Tianwei. Namun ya meskipun begitu, inti kota Baidi kelihatan tetap hancur karena efek ledakan yang dibuat oleh Panglima Tianwei. Walaupun harus mengorbankan dirinya, Panglima Tianwei kelihatan sangat puas dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari akhir bagi para ras manusia di kota Baidi. Mendengar semua omongan Panglima Tianwei yang sedang dalam keadaan sekarat tentu saja membuat Yun Luo kesal dan langsung memberikan serangan terakhir yang mengakhiri hidup Panglima Tianwei. Sementara itu di garis terdepan, Jenderal Su dengan tergesa-gesa menghadap kepada Jenderal Fei Long untuk mengabarkan bahwa Panglima Tianwei sebenarnya ada di tengah kota untuk menghancurkan inti penghalang kota Baidi. Tak lama setelah informasi dari Jenderal Su, kelihatan bahwa pelindung kota Baidi benar-benar menghilang. Informasi kalau Zhou Qingyun adalah seorang pengkhianat juga disampaikan oleh Jenderal Su kepada Jenderal Fei Long. Ekspresi sangat marah ditunjukkan oleh Jenderal Fei Long sembari memerintahkan semua pasukan kota Baidi untuk berjuang mati-matian melawan para iblis. Sementara itu, Panglima Heiti mendapat bisikan terakhir dari Panglima Tianwei yang menyerahkan semua urusan di kota Baidi kepadanya. Sambil tertawa, Panglima Heiti berkata bahwa dia tidak akan membiarkan kematian dari Panglima Tianwei sia-sia begitu saja, karena hari ini ras iblis pasti akan menghancurkan dan mengalahkan kota Baidi. Scene kali ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.